ada yang ngelaporin ya kita kewajiban kita sebagai teman Pak Jokowi ya kita menyatakan Bapak Jokowi betul, tapi yang namanya kebohongan itu kalau diulang-ulang ya pasti jadi sebuah kebenaran kan Pak. Ya, jadi Bu Rektor Ova Emilia apalagi yang yang ditunggu atau ingin ini masuk angin supaya warga diam ya kan nggak mungkin ini didiamkan. Karena apa? Kita bukan menggugat yang namanya ijazah dan skripsinya orang sembarangan ya. Ini seorang presiden loh 10 tahun atau 2 periode kan nggak mungkin ini bisa dilarutkan terus diam ya. Tentu ya pasti terus ini, apalagi generasi ke depan akan lebih well informed ya. Jadi makanya selesaikan sekarang, tidak ada lagi ya. Saya sudah teliti semua teks editor yang sangat mungkin saat itu digunakan, yang nggak ada secantik ini Bu ya. Pakai latex pun atau pakai teks editor ya sejak tahun 95. Ini Pak Joko Widodo 1985. Jadi apa yang dipakai? Ya ini sudah prosesor modern, ini sudah nggak mungkin. Apalagi Bu alasannya? Sudahlah Bu, Bu Rektor UGM mengaku saja bahwa ini diproduksi tidak pada tahun 1985. Jadi tidak mungkin itu. Jadi drop ya skripsinya drop, skripsi palsu, maka ijazahnya juga available palsu. Itu udah saya katakan 100 miliar persen ya. Pak Mahmud Nurwindu, di mana nama Bapak ini disebut-sebut oleh Bambang Tri ya Pak ya, disebut berbohong begitu karena mengaku-ngaku teman sekelasnya Pak Jokowi ketika SMA gitu. Nah, Bambang Tri sendiri kan udah jadi tersangka ya Pak ya dalam kasus penyebaran berita hoax itu. Nah, kalau menurut Pak Mahmud sendiri, tapi sebenarnya memang Bapak memang teman SMA-nya Pak Jokowi Pak dulu. Betul. Jadi kita masuk itu ke SMA 6 atau waktu itu disebut SMPP. SMP apa 40. SMPP itu singkatnya Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40. Kalau di stempel ijazah saya itu SMPP 40 kurung bawah itu SMA 6. Jadi sama aja sebenarnya. Sama ya. Nah, kita masuk itu tahun 1977. Lulus di tahun 1980. Kenapa 4 tahun? Kelihatannya 4 tahun. Kelihatan 4 tahun betul. Padahal kita masuk itu Januari. Kalau nggak salah ingat waktu itu Menteri Pedanka lah yang kita sebutnya Pedanka Pak Daud Yusuf itu diundurkan setengah tahun. Sehingga kita lulus itu tahun 1980 di bulan April jadi ijazahnya. Gitu. Jadi kelihatan kok 4 tahun, tapi sebenarnya 3,5 tahun itu 3,5 tahun karena setengah tahunnya diundurkan semuanya waktu itu ya kena semua mundur itu keputusan Menteri Pedanka Pak Daud Yusuf. Nah, Bapak teman Pak Jokowi dari kelas 1, 2, 3 berarti? Saya teman kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan di kelas 1 kita ini satu bangku. Satu bangku sama Presiden? Sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ya benar. Ya. Sampai kita tahu persis Pak Jokowi pernah sakit tipes, pernah pinjam catatan ke rumah saya, jadi saya masih ingat lah kelas 1. Oh pinjam beliau karena sakit? Sakit. Terus beliau pinjam catatan? Ya, pinjam catatan diantar sama pembantunya lah ke rumah pinjam catatan. Kadang saya yang ke rumahnya ngasih catatan itu kelas 1 lah. Kelas 1. Memang sebenarnya kita pernah sebangku. Kelas 1 apa Pak itu Pak waktu itu? Saya nggak ingat persis ya, kalau nggak salah sih 17 itu berapa gitu. 17. Saya nggak ingat persis ya. Saya nggak ingat persis berapa karena waktu kita masuk itu kan masih digabung dengan SMA 5. Oh iya. Jadi 11 sampai 111. Banyak ya Pak? Banyak ya. Cuman kita udah tahu yang 17 sampai 111 itu cikal bakalnya nanti SMA 6 sampai SMP 40 saat itu. Jadi akhirnya 17 sampai 111 itu masuk jadi MB-nya SMA sekarang ini, atau kalau dulu SMP 40, SMPP 40. Itu diubah kenapa sih Pak? Saya nggak tahu persis itu urusan pemerintah. Penting, karena mungkin kita nyebut SMP 40 itu agak panjang atau ini sebenarnya kita emang juga dipersiapkan SMA 6 ya, kita lebih gampangnya itu nyebutnya SMA 6. Ya, SMA 6 berarti orang Solo satu ya tahu SMA 6 ya kita ini cuman nama anunya itu SMPP 40 kurung di jasa ya kurung SMA 6 Surakarta. Dan kelas 2 dan kelas 3 juga kelas 3 sekelas. Kan kelas 2 Pak Jokowi IPA kalau nggak salah. Ya, saya juga IPA. Oh, IPA oke. Ya, berarti Pak Jokowi itu kita ini kalau nggak salah 2 IPA 3, terus kelas 3-nya 3 IPA 2. Saya nggak begitu ingat ya, kan udah 40 tahun lalu, tapi mungkin bisa dikonfirmasi ke teman-teman. Dan kita meyakin Pak Jokowi itu orang paling pandai karena ranking 1 terus dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pak Jokowi yang pandai. Jadi ranking 1. Dan itu berturut-turut kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu Pak Jokowi selalu ranking 1. Kita ini paling ranking 2, 3, 4, 5 lah. Ini nggak pernah
Pak Jokowi itu tergeser waktu kalau di ranking zaman sekarang itu satu itu nggak pernah tergeser. Emang beliau tekun Pak atau Ya, gimana, atau tekun, memang ya punya? rajin, ya pinter, nggak pernah dolan. Oh gitu. Kalau dolan pun saya yang ke tempat beliau. Oh. Kalau paling kita pergi pun paling dulu saya masih ingat pergi bareng beliau itu paling nyari buku atau ngerjain karya tulis di Tangmangu. Udah itu aja. Nggak pernah dolan Nah, aneh-aneh. kalau kita itu kan habis pulang, gitu, kan dolan dulu. Kalau dia pulang ya pulang udah. Kupu-kupu Pak kalau kata sekarang. Ya apa ya? Kuliah pulang. Nah, pokoknya sekolah pulang lah. Sekolah pulang. Mungkin juga untuk biar jadi contoh adik-adiknya karena Pak Jokowi ini kan Ibu Bu Noto Pak Noto itu punya putra 4. Nomor 1 Pak Jokowi laki-laki, adiknya 3 itu perempuan ya mungkin untuk menjadi contoh lah. Mungkin seperti waktu pulang ya sekolah pulang ya sudah ke rumah. Kalau pergi pun mungkin hanya kadang dengan teman SMP-nya. Nah, kebetulan teman SMP-nya Pak Jokowi Dodo atau Pak Jokowi sekarang ini kan tetangga dengan saya. Jadi kadang terus akhirnya kenal. Kenapa? Karena kelas 1 itu saya bisa sebangku dengan beliau ya. Karena saya sudah kenal sebelumnya lewat tetangga yang teman SMP-nya. Gitu. Makanya karena masuk tema baru, ya kita nyari yang udah kenal lah. Udah kita satu bangku aja. Lah kok bisa-bisanya Bambang Tri itu bilang bahwa Pak Mahmud bohong gitu? Ya orang bisa aja ngomong sesuka hatinya, tapi kan semua kita berdasarkan fakta kan. Fakta. Saya juga punya ijazah, Pak Jokowi juga punya ijazah, dan teman-teman juga tahu bahwa kita alumni SMA Negeri 6 Solo atau saat itu saya pun SNPP 40. Artinya ya selain menurut Bapak tapi juga ada saksi-saksi yang lain lah dari gitu Pak ya. Karena teman seangkatan itu bisa menjadi ya apa pemberian keterangan gitu ya, pasti bahwa kalau ditanya teman-teman keterangan pasti ya Pak Jokowi itu pernah SMA 6 atau SMP 40 saat itu dan masuknya pun tahun 77 Januari tapi lulusnya memang tahun 80 tapi bulan April karena ada pengunduran setengah tahun waktu itu mendikbud kalau misalnya Daud Yusuf atau apa itu ya itu diundurkan setengah tahun. Oke. Pak, Bapak sendiri kenal sama Bambang Tri Pak? Saya tidak kenal sebenarnya, saya tidak sebenarnya. Cuman kalau saya kronologi dengan dia konten Yusuf dengan si Nur Sugi itu memang kalau saya ceritakan, saya tidak tahu persis kapan ya, tapi kira-kira setahun yang lalu lah, mungkin awal tahun atau akhir tahun. Saya nggak begitu ingat kan, itu. Di siang saya pas duduk di rumah situ ada orang datang, tapi nanya apa betul ini rumahnya Ibu Dinar? Ya saya jawab betul, betul rumahnya Ibu Dinar. Ibu Dinar itu apa Pak? Ibu Dinar itu istri saya. Oke, lanjut Pak. Cuman saya nggak ngomong kalau istri saya nggak ngomong ya. Saya tanya langsung, ada apa? Dan Anda siapa? Perlunya apa? Gitu. Dia jawab, saya Bambang Tri, penulis buku undercover. Ya. Jadi banyak saya kan baca juga dengar dari baca di media, dengar ini, oh Bambang Tri ini. Saya tanyain ada apa? Urusannya apa Anda datang ke sini? Tapi yang dia jawab itu bukan tapi nggak jawab gimana, dia juga tidak mengkonfirmasi apakah yang dihadapi itu Pak Mahmud Nurwindu atau bukan, tidak konfirmasi sama sekali. Nggak kenal Bapak intinya. Dan saya nggak kenal kan. Dan Bapak juga nggak kenal, dia juga nggak. Mungkin tahu saya mungkin dari media, apa wajah atau apa nggak ngerti kita ya. Tapi dia tidak mengkonfirmasi yang dihadapi itu adalah Pak Mahmud Nurwindu, dia tidak menurut sama sekali. Tuh. Kemudian justru yang ditanyakan bukan soal kalau tahu memang betul itu dia konfirmasi saya soal ijazah. Soal itu nggak ada. Di situ justru dia ngomong bahasanya nanti ada pasangan calon presiden itu Pak Andika dan Gibran. Nah, ujung-ujungnya dia minta dikenalkan atau minta nomor HP-nya. Nomor HP siapa Pak? HP-nya Pak Mas Gibran. Oke, berarti udah Mas Gibran berarti udah jadi wali kota itu kemarin. Udah wali kota. Cuman ya saya walaupun saya tuh hanya kenal wajah, karena ketemu, tapi kan kita nggak kenal Inten ya karena itu anaknya Pak Jokowi. Jadi kita kadang kenal bapaknya kan dengan anaknya kan belum Inten gitu. Saya ngomong saya tidak punya nomornya, punya pun saya juga tidak kasih karena minta nomornya orang itu harus izin yang punya. Etika ya Pak. Nah ini kan kita pakai etika. Habis itu ya saya silakan pergi karena udah nggak ada urusan kan. Ya pergi gitu aja. Selisih berapa hari ada WA masuk ke saya soal ini rame-rame soal SMA ini. Karena saya anggap ngapain saya mengkonfirmasi yang seperti itu, jelas nggak jelas intronya, dia juga tidak memperkenalkan diri dan WA yang masuk ke saya juga tidak ada namanya. Berarti kan selama ini kan kita tidak menyimpan nomornya dia atau tidak saya memori kan, karena memang tidak kenal. Hanya saya baca, kadang saya baca, kadang nggak saya baca, kadang juga kalau kirim gambar juga nggak tak buka. Pak Nursewu, itu bentuk WhatsApp-nya apa? Dia ngasih tahu informasi kah, nanya kah, atau apa? Rata-rata informasi. Jadi tidak pernah konfirmasi apakah yang punya nomor telepon ini benar Pak Mahmud itu enggak. Dia cuma ngasih informasi tentang ijazah palsu Pak Jokowi gitu. Soal macam-macam lah, ini menyangkut sekolah, saya udah nggak lupa lah itu. Karena saya nggak respon, kemudian dia telepon WA juga, tapi teleponnya udah tangkap sudah nggak punya orang etika, karena udah jam 11 malam lebih orang telepon dan di situ tidak ada memorinya siapa, karena yang muncul nama aja berarti kan tidak tanggung, bukan saya anggap saya tidak kenal kan, ya saya nggak jawab. Lama-lama karena saya merasa terganggu,
karena 1, 2, 3 kali dan teleponnya pasti di atas jam 11, saya blok. Sudah itu aja sebenarnya, jadi nggak ada konfirmasi apapun. Berarti bahkan nggak ada pada saat Bapak ketemu dan ngobrol itu memang benar-benar tidak ada topik soal ijazah-ijazahan ya? Memang. Tidak ada sama sekali. Dia hanya ngomong sama saya bahwa nanti ada muncul calon. Yang untuk pilpres itu Andika dan Gibran. Ujung-ujungnya dia mungkin perasaan dia, saya kenal Gibran, dia minta nomornya. Nah, saya nggak mau, apalagi pejabat publik, ya jelas tidak kasih. Walaupun saya tidak punya pun juga tidak kasih, karena kita punya etika, ngasih nomor orang itu harus izin yang betul. Nah, cuman akhirnya saya jadi ragu. Bambang Tri tahu rumah saya, tahu nama istri saya lengkap, dan tahu nomor saya, ini siapa yang ngasih? Nah, padahal kalau etikanya kan nggak boleh kan gitu, tanpa sepengetahuan yang punya, apalagi minta nomor telepon terus nama isinya siapa. Ya kalau benar, tujuannya benar, tujuannya jelek. Pak Mahmud, kalau Pak Bambang Tri ada di depan Bapak nih, apa yang mau Bapak omongin ke beliau? Ya, kalau dia di depan saya pasti tak konfirmasi kenapa kamu ngomong ngawur seperti itu. Kan kita nggak mungkin langsung gebukin orang atau ini kan nggak bisa juga. Ya kita akan kembali kenapa kamu bohong seperti itu, apalagi itu di bawah sumpah dan kamu bilang demi Allah di bawah sumpah Al-Quran. Itu sudah, kalau menurut saya ya sudah agak melecehkan agama juga, karena nyebut nama Allah, bahwa tadi sumpah di bawah Al-Quran di depan apa yang siapa tuh Nur Sugito siapa itu hanya untuk memfitnah dan menyampaikan hal yang tidak betul. Tidak betul. Bapak mau laporin dia ke polisi nggak, Pak? Ya biarin aja seperti itu, ditangkap juga. Pasti nanti ada yang laporkan juga siapa sih. Karena kalau nggak begitu mungkin dia nggak jerah mungkin, Pak, orang yang menyebarkan itu. Ya. Atau piye, Pak, menurut Bapak? Ya saya dengar udah proses, ada yang proses gitu ya. Ada yang laporin ya, kita kewajiban kita sebagai teman Pak Jokowi ya kita menyatakan Bapak Jokowi betul. SMA-nya yang mana? SMP 40 atau ya, SMA 6 itu betul. Berani adu ijazah. Nah, berani adu ijazah, juga punya ijazah. Bahkan sering satu di fitnah juga, nomor induk saya itu dipakai Pak Jokowi. SMP ada di Google itu ada. Padahal nomor induk saya itu bukan itu. Nomor saya beda. Kok jadi ini ya, Pak ya? Nyesel nggak, Pak, jadinya, Pak? Jadi teman kecilnya Jokowi, Pak? Enggak lah. Kita bangga punya teman bisa jadi presiden, bisa ini. Malah jadi korban fitnah maksud saya gitu. Ya, saya yakin dengan situasi seperti ini ya, yang namanya teman jadi korban fitnah ya itu risiko, konsekuensi juga gitu ya. Karena tapi kan orang yang fitnah dengan orang yang fitnah itu kan banyak orang yang tidak memfitnah. Tapi yang namanya kebohongan itu kalau diulang-ulang ya pasti jadi sebuah pembenaran kan, padahal beda. Ini kan orang ini nyari pembenaran, bukan nyari kebenaran, beda. Itu pembenaran itu pokoknya kan. Tapi kalau kebenaran ya pasti beda lah dengan pembenaran. Ini pembenaran sama kebenaran. Ini orang ini hanya pembenaran aja. Hanya menurut dia aja yang tidak pernah mengklarifikasi. Loh, ketika dia datang nanya rumahnya Bu Nina, dia kan nggak nanya juga apakah ini Pak Mahmud atau bukan. Kan bisa aja orang di rumah itu bisa aja siapa kan. Tapi kan nggak klarifikasi sama sekali. Waktu dia kirim WA pun juga tidak ngomong bahwa saya Bambang Tri. Tapi yang masalahnya siapa yang ngasih nomor ini, siapa yang ngasih nama, dan siapa yang menunjukkan rumah ini pasti ada kan, tanpa seizin. Itu aja.